Assalamualaikum, kenalin aku Uli Mastifana. Di sini aku mau cerita pengalaman aku melahirkan di saat aku terpapar COVID-19. Nah, jadi kemarin aku udah buka Q&A di Instagram. Banyak banget yang tanya gimana gejalanya, terus apa yang dirasain. Tanggal 16 Januari 2021 kemarin, aku ngerasain kontraksi kan. Jam 4 sore aku ke rumah sakit swasta yang enak di Nganjuk. Di situ ternyata aku cipukan 1 guys, cipukan 1 dan suruh pulang lagi. Soalnya rumah sakit hanya menerima pasien yang gawat darurat. Terus aku pulang lagi kan, jam setengah 7, jam 7-an aku balik lagi ke rumah sakit. Terus dicek, ternyata aku udah bukaan 34, terus langsung disuruh rapid antigen. Ternyata rapid antigenku hasilnya reaktif. Setelah reaktif itu langsung rumah sakit kayak bilang, maaf Bu, ini harus dibawa ke rumah sakit rujukan COVID. Udah kan, bingung kan? Soalnya emang waktu itu posisinya bingung, telepon sana telepon sini, gak ada sing kosong, emang lagi full semua rumah sakitnya dan gak ada dokter. Terus akhirnya ke RSUD Nganjuk. Di situ langsung ditangani tapi sama bidan jaga, dan di situ ternyata aku dicek udah bukaan 8. Jadi langsung pas aku masuk di RSUD aku langsung ditangani, langsung lahiran. Dan aku lahiran di ruang isolasi guys. Di ruang isolasi itu jadi bidannya pakai APD juga. Terus di sana aku sendirian, nggak boleh ditemenin sama siapapun, nggak boleh, pokoknya keluarga nggak boleh. Terus gitu bidannya itu dibilangi, Bu ini nanti harus belajar mandiri ya, jadi harus bisa ke kamar mandi sendiri, harus bisa ambil barang-barang sendiri, nanti makanya juga ditaruh di pintu kayak gitu. Aku jam 11 lahiran, jam 2 aku udah ke ruangnya perawat itu, jadi aku jalan keluar. Aku bilang kalau infusku habis, dan itu sebenarnya sakit, cuman juga dirasa guys, soalnya emang kayak wes bener-bener lahiran di ruang isolasi itu emang kayak bener-bener harus mandiri. Kita dituntut untuk bisa kuat, tahan banting intinya. Besoknya kan aku lahiran hari Sabtu, karena hari Minggu swabnya libur tutup, jadi aku swabnya hari Senin. Hari Senin aku swab pertama, hasilnya belum keluar. Terus hari Selasa di swab kedua, di swab kedua aku langsung disuruh pulang, tapi disuruh pulang aku harus isolasi mandiri. Nah karena si Mas Gesa ini juga positif, dia aku isolasi mandiri berdua di rumah. Terus ternyata hasil swabku positif juga, malah virusku itu hitungannya masih bener-bener rawan, jadi masih bisa nular, masih bisa menularkan ke orang lain gitu. Nah si Mas Gesa ini virusnya udah hampir hilang, tapi sama dokternya nggak apa-apa sih isolasi mandiri berdua di rumah, cuman harus tetap jaga jarak, harus tetap pakai masker juga. Jadi aku di rumah ya kayak aku sendiri, dia sendiri gitu. Nah intinya aku tuh ngerti kalau aku terpapar virus COVID-19 ini pas aku mau melahirkan. Jadi kayak ketahuannya tuh pas mau melahirkan itu. Sebelumnya aku nggak ngerasain apapun, nggak ngerasain gejala apapun, jadi kayak orang biasa. Aku nggak tahu nih aku kena COVID. Si adik bayi ini setelah aku melahirkan kan langsung dipisah, terus dia juga langsung ditaruh di, bukan ruangan sendiri sih, ya ruangan khusus bayi, cuman kayak agak dijauhin gitu sama yang lain. Terus dia kan juga di swab, alhamdulillah hasilnya tuh negatif. Terus kayak ibuku, mama mertuaku, papa mertuaku, keluargaku semua kan juga di swab, itu hasilnya negatif semua guys. Jadi cuman aku sama Mas Gesa ini tok yang positif, yang terkonfirmasi virus COVID-19 ini.
aneh, padahal aku sama ibu juga kontak erat, sama mama juga kontak erat, sama mereka tuh kontak erat, bahkan aku sampai pelukan, kan aku nangis guys pas aku baru bukaan itu, aku nangis terus, aku sampai bu, pokoknya aku benar-benar kontak erat. Tapi anehnya mereka tuh negatif gitu loh, makanya kadang aku sampai mikir, loh aku ki kena teko endi, aku ki kok bisa kena covid, iku piye gitu. Padahal aku juga nggak kemana-mana selama 2 minggu sebelumnya itu, aku nggak kemana-mana, aku cuman di rumah, aku cuman di rumah aja. Terus aku juga kontak sama teman-temanku waktu itu kan 3 hari atau 2 hari sebelumnya aku take video klip. Nah mereka itu model-modelnya itu nggak ada gejala apapun, terus kan disuruh rapid juga, itu juga nggak reaktif, mereka juga negatif semua. Anehnya kok cuman aku sama Mas Gesa tok, padahal sama-sama kontak erat gitu loh. Makanya kadang masih bertanya-tanya sampai sekarang, kok bisa kena dari mana. Aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman di sosial media. Pertanyaan pertama, gejala apa yang dialami? Ya kayak sing tak ceritain tadi, aku tuh di sini OTG guys. Justru aku malah ngerasainnya itu pas aku udah dinyatain positif, itu aku baru ngerasain hilang, indera penciumanku hilang. Jadi tapi itu cuma 4 hari tok, terus habis itu ya normal lagi kayak orang biasa, udah bisa nyium Indomie, aku cuci tangan, sabunnya wis mambu kayak gitu. Jadi intinya aku di sini tuh OTG. Nah, pertanyaan selanjutnya, obat apa yang tak minum selama aku terpapar virus COVID-19 ini? Yang pertama, aku pas bangun tidur, aku langsung kumur pakai betadine biru. Ini dari rumah sakit, pakai betadine biru. Kalau enggak pakai garam Himalayan. Tapi aku pakai ini cuma 2 kali tok, soalnya rasanya asin banget guys. Garam Himalayan ini pakai dituangin di air anget, terus dipakai kumur gitu. Ya aku menyarankan sih pakai betadine. Terus setelah itu aku pakai ini semprotan hidung ini dari rumah sakit juga, mereknya BNS, nggak tahu, ini pokoknya dari rumah sakit. Ini 2 kali semprot gitu. Terus habis itu aku minum Polon Energi. Ini Polon Energi dari HDI, ini minumnya 1 kapsul. Terus aku terapi pakai minyak kayu putih sama air panas. Jadi air panas ditaruh di wadah, terus dituangin minyak kayu putih ini 5-8 tetes gitu, dihirup dalam-dalam gitu, sambil dede. Jadi aku dede sambil ngehirup ini kurang lebih berapa menit ya? Kadang 40 menit, nggak selalu sih, kayak saat senengku. Pokoknya aku kan sambil nunggu panas guys, soalnya kadang pagi itu mendung. Habis aku terapi, baru aku minum propolik. Ini dari HDI juga. Aku minumnya 2 kapsul tiap minum. Terus habis ini aku baru makan. Nah, makan itu aku sama COVID makannya kayak sayur-sayur gitu guys. Jadi lebih sehat. Setelah makan, aku minum vitamin dari rumah sakit juga, vitamin C, sama ada vitamin D juga. Terus ada, aku lupa, imusi apa, pokoknya ada 3 vitamin dari rumah sakit, sama 1 obat antivirus. Itu diminumnya habis makan, ada yang 1 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Itu yang lainnya habis guys. Ini obatnya Mas Gesa, nggak diminum. Terus aku minum madu ini clover honey dari HDI juga. Ini aku sih biasanya langsung tak minum gitu. Nggak males sih, aku bikin pakai air panas, air anget, terus kasih ini. Tapi emang sebelum aku kena COVID, aku emang udah konsumsi ini guys. Jadi dari pas aku masih hamil pun aku juga konsumsi ini gitu. Terus karena aku juga masa penyembuhan jahitan, jadi aku minum kapsul Binahong ini. Terus
pas aku gabut ngono kae guys ya, ambek HP-an apa nonton TV, aku nyemile permen. Ini prolis dari HDI juga. Selama aku masa penyembuhan aku rata-rata vitamin dari HDI sih yang tak konsumsi. Nah, nek pagi itu tadi, nek pas siang aku cuma minum propolik tok guys. Propoliknya 2 kapsul. Habis sebelum maem, terus sore baru ngulang lagi kayak pagi. Pertanyaan selanjutnya, kemarin waktu Kak Ulin positif pas ngelahirinnya pakai APD gitu, terus adiknya negatif atau positif. Yang pakai APD bidannya guys, jadi bidan jaga itu pakai APD, terus adiknya negatif. Selanjutnya, tanda-tanda awalnya gimana Mbak? Terus apa aja yang sampean rasain? Aku lagi hamil juga soalnya. Ya itu tadi, aku OTG, jadi aku nggak tahu. Aku nggak ngerasain gejala-gejala COVID sih. Ya rasanya cuma kontraksi tok gitu. Buat yang lagi hamil, kalau bisa kalian tuh pokoknya bener-bener di rumah aja, gak usah di mana-mana. Jaga kesehatan, jaga imun. Waktu lahiran COVID, terus anaknya juga ikut di rapid dah Mbak. Nah aku langsung di swab waktu itu. Jadi pas tahu aku reaktif, rapid antigennya langsung aku swab, adik bayinya juga swab. So, alhamdulillah hasilnya negatif gitu guys. Iki enek pertanyaan, bener gak sih Lim enek covid sing iso nular, enek covid sing gak nular menawa awakmu roh? Nah, iki menurut sepengetahuanku covid kui iya sih bener enek sing iso nular, enek sing gak iso nular. Nek virusnya di bawah 35 iku jek iso nular. Terus nek wis di atas 35 iku virusnya masih ada virusnya tapi wis gak iso nular gitu loh. Nah, pas aku dinyatakan positif iku virusku 18, jadi itu masih rawan banget nular kayak gitu. Itu menurut pengetahuanku ya, maaf kalau salah. Kok bisa kena covid piye dek? Yuk mau aku juga ngerti, soalnya emang aku nggak kemana-mana, aku just di rumah toh. Aku yo maemku yo jarang maem di luar, yo nge-grab sih. nggak tahu aku yo nih dari mana. Lek kena covid iso mambu aroma gak? Nek aku sih pas aku dinyatakan positif iku aku baru nggak bisa ngerasain aroma, tapi cuma 4 hari terus setelah itu normal lagi. Kayak ya wis biasa ya, aku wis iso ngambu parfum, ngambu Indomie kayak tadi saya tak ceritain. Kamu OTG nggak sih Lim? Gimana rasanya badan kamu waktu kena covid? Iya, aku OTG dan rasanya badanku ya biasa ya, aku nggak ngerasain apapun. Aku sempet demam 2 hari, sehari 2 hari. Tapi itu pas tak tanyain di dokternya, katanya karena efek jahitan, jadi bukan karena covid. Gimana rasanya ngelahirin tapi positif covid Dek Lim? Wanita kuat kamu. Rasanya pas itu nggak ada rasa bingung atau piye-piye sih, kayak rasanya cuman wis ayo dan cepet lahir gitu toh. Soalnya emang nggak boleh ditemenin, terus dinyatakan positif gini. Cuman aku nggak merasa tegang apa merasa piye, nggak. Yang penting dia bendang lahir, soalnya ngesakno anakku gitu. Pertanyaan lagi, waktu melahirkan dinyatakan positif covid ditemani suami enggak? Pas awal sih ditemenin, pas masih di rumah sakit swasta itu ditemenin sama ibu juga, sama mertua. Terus pas di RSUD kan aku langsung masuk di ruang isolasi, jadi aku langsung sendiri sama bidan itu tadi toh. Suamiku soalnya juga dites rapid antigen waktu itu dan ternyata hasilnya juga reaktif. Jadi akhirnya pas ngeazani si adik bayi ini, suamiku juga pakai APD lengkap dan nggak boleh megang. Sebelum tes dan tahu kalau positif, ngerasa ada yang aneh sama tubuh nggak Dek? Misal demam atau batuk gitu? Nggak ada sih ini aku, soalnya emang aku OTG, jadi saya ngerasain kayak gitu tuh malah suamiku. Jadi seminggu sebelumnya itu udah ngerasain flu, terus nek badan gergesi gitu. Iya sih nggak bisa ngerasain, cuman indera penciumannya dia masih agak normal katanya gitu. Nek aku sih alhamdulillah semua normal. Berapa Mbak biaya swab di Nganjuk?
Biaya swab di Nganjuk sendiri kalau swab PCR itu 900.000 mandiri ya guys itu. Rapid antigen itu 250. Sedangkan aku kemarin rapid antigen ini biaya sendiri mandiri, tapi karena hasilnya reaktif swab-nya jadi dibiayai pemerintah. Nah, pertanyaan terakhir, gimana menurutmu biar hasil tesnya negatif? Ini termasuk tips and trick juga ya. Kalau dari aku sendiri, rubah pola hidup sehat. Jadi kita menciptakan pola hidup sehat ya, termasuk pola makan, pola tidur, olahraga kayak gitu, makanan yang bergizi, yang sehat. Pokoknya makan intinya covid ki makan terus gitu loh guys. Mungkin kon makan gak usah mikir diet, makan biar sehat, biar kuat gitu. Terus tidurnya gak boleh begadang, pokoknya maksimal itu jam 9 harus tidur. Olahraga, karena aku waktu itu gak bisa olahraga, jadi cuman di luar olahraga tangan tok gitu guys. Nek kalian sehat, mending kalian olahraga kayak workout, yoga kayak gitu. Tapi syaratnya itu tadi semua dilakukan di rumah saja ya guys. Itu buat yang OTG, buat yang isolasi mandiri. Kalau yang di rumah sakit ya apa manut dokter aja, kan mesti diarahin kalau di rumah sakit. Nah, itu tadi pengalamanku waktu aku melahirkan terpapar virus COVID-19. Buat kalian, jangan bandel, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.